Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, gimana nih kabarnya? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Ketemu lagi kita di Motiven Podcast episode ke-8. Nah, kali ini aku bakalan share beberapa cerita nih. Kebetulan dulu 2 tahun lalu kalau nggak salah aku sempat nulis buku antologi bareng teman-teman. Jadi bukunya itu judulnya Jejak Sang Laskar. Isi dari buku itu merupakan kumpulan kisah-kisah inspiratif yang ditulis oleh para penulis yang ada dalam buku itu, terkait dengan kisah mereka yang mungkin bisa diaplikasikan ke pembaca, kira-kira amalan-amalan yang mungkin itu ringan dilakukan tapi bisa berpahala gede kayak gitu. Dan kebetulan pada saat itu aku menulis terkait dengan counter jalanan, dan kali ini aku bakalan ceritain apa sih isi dari counter jalanan itu. Maka dari itu, yuk simak podcast episode kali ini dengan baik ya. Era milenial seperti sekarang ini mengharuskan segala sesuatu yang dilakukan manusia harus serba instan, mudah dan juga efisien. Beragam aktivitas dan rutinitas manusia yang tiada batas pada masa sekarang membuat mereka harus pintar dalam mengatur waktunya, terlebih dalam hal ibadah. Seharusnya beragam kemudahan yang ditawarkan di era ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan malah sebaliknya. Hal ini yang terkadang dialami semua manusia, termasuk juga saya. Pernah gak sih teman-teman mengamati hal apa yang pertama kali dilakukan banyak orang ketika selesai sholat berjamaah? Berdoa. Ya mungkin hanya sekilas saja ya. Namun setelah itu apa yang mereka lakukan? Tidak perlu ditebak. Pasti jawabannya kita sama ya. Sudah jadi sebuah fenomena bahwasanya banyak sekali ditemukan anak-anak, remaja, bahkan orang tua setelah sholat langsung menengok gawainya. Jewer saja telingaku andai kata teman-teman tidak pernah melakukan itu ya. Oke. Jika kita kembali ke masa lampau, banyak orang-orang zaman old pasca sholat berdoa dan juga berzikir bersama, puji-pujian untuk Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW dilantunkan dengan khidmat penuh haru seraya memohon ampunan kepadanya. Hal ini mungkin sudah jarang dilakukan kids zaman now ya, seperti kita ini. Bener gak? Kita mungkin lebih takut apabila tidak mengangkat panggilan Big Boss daripada panggilan azan. Tasbih bagi orang-orang zaman old merupakan salah satu tools ibadah yang wajib dibawa kemana-mana untuk mengingatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Tak hayal banyak film atau sinetron jadul menempatkan tasbih sebagai salah satu penangkal setan di film-film horor. Hal ini berbeda 180 derajat bagi generasi kita saat ini. Mereka menjadikan tasbih sebagai salah satu aksesoris fashion kekinian. Tak ubahnya kalung atau gelang yang biasanya dilingkarkan ke leher ataupun lengan. Seiring berkembangnya zaman, tasbih itu bertransformasi menjadi tasbih digital. Kita bisa menyebutnya counter atau alat hitung digital.
Tasbih ini lebih fleksibel dan efisien dilihat dan bentuknya yang kecil dan jumlah hitungannya yang bisa mencapai puluhan ribu. Keunggulan lain alat penghitung ini yaitu dapat dibawa kemana-mana dan mudah sekali mengoperasikannya. Sedikit cerita, awal aku mengenal alat ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2005-an. Namun, aku baru menggunakan alat ini sekitar tahun 2017-an. Awalnya, aku memandang alat ini tak ubahnya alat-alat kebanyakan dan tidak ada istimewanya. Ketika beberapa teman-teman kantor mulai memakainya dan salah satu teman memberikannya padaku, aku pun tidak lantas menggunakannya. Aku bukan seorang yang ahli di bidang agama. Tak hayal waktu pertama kali menggunakan alat tersebut, aku agak kesulitan. Kesulitanku ini bukan pada pengoperasiannya ya, namun lidahku cukup keluh karena mengharuskan aku mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan secara berulang-ulang. Ketahuan banget ya, jika selama ini aku jarang berzikir. Ketika melihat teman-temanku yang cukup lihai berzikir membuat aku mulai memutar otak. Jika aku melakukan sama persis seperti mereka, aku tidak akan kuat karena aku adalah orang yang golongan darah B. Emang kenapa? Jadi, kata kebanyakan orang itu golongan darah B ini adalah seorang yang moody, mudah bosan dan tidak mudah diatur. Aku harap itu hanya terjadi pada aku aja ya, bukan pada orang-orang yang bergolongan darah B lainnya. Jika kebanyakan teman-temanku menghabiskan beberapa waktunya untuk berzikir setelah sholat, lain lagi denganku. Aku lebih suka berzikir ketika sedang berkendara di jalanan. Formula ini aku temukan tak sengaja ketika aku tengah berkendara. Mungkin ini terdengar aneh atau bahkan nyeleneh ya. Namun terkadang banyak sekali ide-ide liar aku yang muncul secara tak terduga di jalanan. Jadi perlu teman-teman ketahui, aku adalah seseorang yang sangat suka bernyanyi sendiri ketika sedang berkendara. Hal ini merupakan salah satu ramuan mujarab bagi aku untuk menghilangkan penat sih. Aksi ini jangan dicontoh ya, karena gara-gara aksi ini seringkali aku kena teguran dari pengendara lain karena lupa menyalakan lampu sen ketika akan belok. Kebanyakan ngelamun juga kali ya. Hal inilah yang melatar belakangi aku untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Alunan lagu yang mungkin sering aku dengarkan ketika dulu berkendara, itu aku ubah menjadi lantunan zikir yang terucap dari bibir. Waduh, asik banget nih ya. Jadi sebelum aku berkendara, aku mulai membiasakan memasang counter di bagian jari telunjuk kiri tepatnya ya. Jadi alat ini selalu aku tekan apabila selesai mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Aku pun mulai menikmati kebiasaan ini. Alhamdulillah, setelah ditekuni banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidupku. Terlebih ketika berkendara di jalanan, aku yang awalnya mungkin sering kehilangan fokus ya, gara-gara sering nyanyi sendiri kayak gitu, kini mulai berkurang karena dulu sering banget aku ngantuk ketika perjalanan jauh. Akibat tiupan angin sepoi-sepoi kan enak banget kayak gitu ya. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Tenaga yang dulu mungkin terbuang percuma karena nyanyi-nyanyi nggak jelas, kini berbuah pahala. Bagi teman-teman yang memiliki permasalahan serupa seperti aku rekomendasikan cara ini untuk diterapkan ketika teman-teman berkendara ya. Selain pengaplikasiannya yang mudah, hal ini juga dapat mengurangi resiko stres ketika macet di jalanan. Bayangin aja deh,
Jika kamu berzikir setiap 5 detik sekali, akan ada 360 zikir yang kita lantunkan ketika perjalanan 30 menit. 720 zikir yang kita lantunkan ketika perjalanan 1 jam. Itu pun akan jauh lebih banyak apabila kecepatan zikir kita dipercepat dengan durasi lebih lama. Berzikir tidak akan terasa berat apabila kita melakukannya di sela-sela rutinitas kita. Tanpa sadar, jika kita melihat counter yang selalu melingkar di jari telunjuk kita, angka-angka fantastis bermunculan tanpa diduga sebelumnya. Pernah dalam satu waktu, aku mengeceknya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan digit angka bermunculan. Hanya dalam satu hari, kalimat-kalimat kebaikan terucap dari bibirku tanpa aku ketahui. Sungguh, inilah sebenarnya salah satu nikmat iman dalam hidupku. Kamu bisa mengaplikasikannya tidak hanya waktu berkendara aja loh, namun juga pada aktivitas-aktivitas yang lain seperti ketika sedang olahraga, memasak, bekerja, atau bahkan main game. Tepat lingkarkan counter tersebut di jarimu dan tekanlah apabila kamu memiliki waktu luang buat berzikir. Cukup mudah kan? Jadi, kenapa aku ngasih nama counter jalanan? Karena biasanya aku pakainya itu di jalanan ketika aku berangkat atau mungkin lagi pulang kerja, kayak gitu. Dan itu secara nggak sadar nyaman banget aku gunain kayak gitu. Kalau misalkan aku zikirnya pasca sholat, kadang kan lagi buru-buru, dikejar deadline kayak gitu, makanya kadang agak nggak sempet juga kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan lagi bener-bener sibuk, udah aku lingkarin aja counter itu di jari. Kalau misalkan ada waktu senggang, tinggal aku pencet-pencet aja kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman yang kayak aku mudah bosenan kayak gitu, mungkin nggak apa-apa deh pasang counter di jari kiri atau mungkin jari kanan sesuai dengan nyamannya kamu aja sih. Dan aplikasikan apa yang udah aku share ini kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan pada episode kali ini. Sebenarnya aku mau minta maaf dulu nih karena mungkin agak berisik karena nggak seperti biasanya aku ngerekamnya tengah malam. Ini aku ngerekam siang hari dan lagi jam kantor juga kayak gitu. Jadi agak berisik, banyak kendaraan lalu lintas yang lewat kayak gitu. Jadi harap maklum ya. Seperti biasa, nggak lengkap rasanya kalau misalkan aku nggak ngasih kata-kata terakhir. Waktu ibarat pedang bermata dua yang apabila kita gunakan dengan baik itu bisa menolong kita. Namun apabila kita tidak mempergunakan sebagaimana mestinya, bisa jadi pedang itu menusuk kita. Sekian dari aku. Terima kasih udah ngedengerin podcast episode kali ini. Maaf kalau misalkan banyak salahnya ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.